Seorang gadis kecil duduk termenung menatap dua gundukan tanah, di mana gundukan itu adalah makam kedua orang tuanya. Yara menangis memegang patok kuburan Reynald, ia menangis kencang. Banyak hal yang belum Yara katakan kepada sang ayah dan banyak juga hal yang ingin Yara tanyakan kepada sang ayah. Aksa terus menguatkan Yara, jujur saja ia merasa kasihan dengan semua yang menimpa sang istri. Tidak ada yang bisa Aksa lakukan kecuali menguatkan Yara, memberi kata-kata manis untuk membuat Yara semangat lagi. Perlahan-lahan Yara bangkit dengan dibantu Aksa, ia menatap langit biru yang bersinar terik padahal sudah sore hari. Aku akan mengantarkanmu pulang, ucap Aksa sembari merapikan rambut Yara yang berantakan di balik selendang hitam. Yara mengangguk saja, ia terlalu lelah untuk melakukan apapun hari ini. Yara ingin berbaring tanpa memikirkan apapun, semua kejadian hari ini sungguh menguras tenaga hidupnya. Jake maupun Hani serta Danu dan keluarga kecilnya tidak bisa menghadiri pemakaman. Ada masalah di perusahaan yang ada di negara Paris, mau tidak mau Jake serta Danu harus pergi ke sana. Menyerahkan segala masalah perusahaan di Indonesia kepada Aksara. Sesampainya di kediaman, Aksa menggendong Yara yang sudah tertidur pulas membawanya menuju kamar utama. Sepanjang menaiki tangga, Aksa terus menatap Yara yang tengah tertidur. Dari wajah cantik itu Aksa dapat merasakan setiap penderitaan yang Yara rasakan. Ayah pergi meninggalkanku, Kak, padahal aku saja belum pernah dicium ayah. Ayah belum menjelaskan kenapa aku ada. Kenapa aku dikatakan anak haram oleh Ibu Hanum dan Kak Hera. Aku belum mendengar penjelasan ayah, Kak. Semua isak tangis Yara masih terngiang di benak Aksa. Ia hanya bisa menghela napas berat kala mengingat itu. Perlahan-lahan Aksa merebahkan Yara di atas kasur, menarik selimut agar tidur Yara lebih nyaman lagi. Pikiran Aksa melayang jauh kepada posisi kehancuran keluarga Reynald. Semua aset harta yang dimiliki keluarga Reynald telah habis disita oleh pihak bank. Bahkan tempat tinggal sudah tidak ada lagi, Aksa bingung harus apa. Terlalu beresiko mengambil keputusan membantu pihak keluarga Reynald, mengingat dirinya adalah menantu dari keluarga itu. Tok, tok. Aksa bangkit untuk membuka pintu, sebelum itu menyempatkan mencium kening Yara. Hal yang selalu ia lakukan, Aksa tidak pernah melupakan itu. Sambil berjalan menuju pintu Aksa menggulung lengan ke mejanya. Ia merasa sedikit gerah karena menemani Yara di makam tadi. Kala membuka pintu terlihatlah wajah Arzan yang menunduk hormat kepadanya. Selamat sore, Tuan, sapanya. Aksa mengajak Arzan menuju ruang kerja. Sesampai di ruang kerja, katakan bagaimana keadaan Hera sekarang. Aksa memulai pembicaraan dengan menanyakan keadaan Hera, tentu saja Arzan heran dengan itu. Nona Hera sempat pingsan mendengar berita orang tuanya sudah tiada. Lebih tepatnya, Nona Hera terkejut karena mendengar berita tentang kehancuran keluarganya. Ujar Arzan yang hanya membuat Aksa terdiam dengan tangan memijat pelipisnya. Katakan aku harus apa, Arzan? Yara adalah istriku, Hera adalah saudari istriku. Hal tepat apa yang harus aku lakukan? Tanya Aksa dengan wajah yang kelihatan lelah. Jujur Arzan bingung dengan kondisi yang menyerang Aksa sekarang. Menolong tidak harus menikahi, Tuan. Maksudmu apa? Kau memikirkan Nona Hera seperti kau bingung dengan statusnya sekarang. Lebih tepatnya, kau seperti menyalahkan karena sudah menikahi Nona Yara. Celetuk Arzan tanpa memikirkan nasibnya yang akan datang. Aksa menggebrak meja. Ia tidak terima Arzan bisa berpikir seperti itu tentang yang ia alami sekarang. Aksa menatap sang asisten pribadi, ingin sekali rasanya ia menyerang Arzan dengan pukulan maut. Aku salah ya? Sempat-sempatnya Arzan bertanya. Masih tanya. Kau asisten tidak berguna. Jawab Aksa sambil melempar asbak rokok tepat di tubuh tegap Arzan.
Sementara Arzan hanya tertawa saja, ia sengaja mengatakan itu untuk lebih memastikan sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh sang tuan. Arzan lega karena Aksa tidak ada memikirkan ke arah menikahi Hera lagi. Atau pergi meninggalkan Yara untuk bersama kembali dengan Hera. Aku akan memberikan salah satu rumah mewahku untuk Hera, aku yakin Yara pasti setuju dengan itu. Ucap Aksa yang langsung mendapatkan anggukan mantap dari Arzan. Pagi-pagi sekali Aksa dan Yara sudah berada di rumah sakit karena mendapatkan kabar tidak enak dari keadaan Hera. Aksa terus berjalan mondar-mandir di hadapan Yara yang tengah duduk. Kak, duduklah. Yara menarik tangan Aksa agar berhenti mondar-mandir seperti tadi. Aksa mengangguk, ia duduk di samping Yara. Dari tarikan napas Aksa saja Yara dapat merasakan kekhawatiran yang besar. Kak Hera akan baik-baik saja, tadi dokter sudah bilang, Kak Hera hanya belum menerima berita yang beredar, jadi tidak perlu khawatir. Ucap Yara penuh penekanan bermaksud menyindir sang suami. Aku khawatir murni karena keadaannya saja, Yara. Tidak ada hal lain, kau jangan berpikir macam-macam. Aksa mencoba membela diri, ia tidak mau Yara berpikir yang tidak-tidak. Seperti biasa Yara hanya mengangguk saja, ia tahu jika Aksa berbohong. Rasa cinta yang lama masih terlihat, Yara dapat merasakan hal itu. Tuhan, ini benar, secepat ini aku akan dicampakkan. Tanya Yara dari dalam hati. Aksa berdehem untuk mencairkan suasana yang cukup canggung. Ia menggenggam tangan Yara sangat erat, bahkan tangan satunya mengelus pipi Yara. Ada yang ingin aku katakan, dan kali ini aku butuh persetujuanmu. Persetujuan. Apa itu? Yara semakin penasaran, yang ada dalam pikirannya adalah Aksa meminta izin untuk menikahi Hera. Hera sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, bagaimana kalau dia tinggal di salah satu rumahku? Saran dari Aksa membuat Yara terdiam sebentar, ia belum mengerti dengan arah pembicaraan sang suami. Rumahnya mewah, dia tidak akan menderita atau kesepian di sana. Ada banyak pembantu yang akan menemani, bahkan aku tidak akan datang ke rumah itu. Kau setuju? Aksa bertanya lagi karena belum juga mendapatkan jawaban dari Yara. Yara tahu seperti apa keadaan keluarga Reynal sekarang, jangankan rumah, bahkan semua saham dan uang sudah habis tidak tersisa. Sekalipun Hera selalu jahat padanya, Yara juga tidak kejam dengan membiarkan Hera tinggal di jalanan. Baiklah, Kak, aku setuju, hanya saja kau harus menepati janji. Sungguh lega Aksa mendengar kata itu, ia memeluk Yara erat. Aksa yakin jika Yara juga tidak akan gelap mata membiarkan Hera menderita. Hanya saja Yara ragu dengan keputusannya kali ini, ia takut malah menjadi bumerang untuknya suatu saat nanti. Hera menatap nanar kakinya yang tidak berdaya, terbujur kaku seperti sudah tidak berguna. Ya, kecelakaan itu tidak hanya merenggut janinnya tapi juga merenggut kedua kakinya. Hera mengalami kelumpuhan, tidak tahu sampai kapan harus merasakan duduk di kursi roda. Aldo benar-benar telah sempurna menghancurkan semua kehidupan yang selama ini Hera banggakan. Ditambah lagi Hera sudah tidak memiliki kedua orang tua lagi. Hera tidak tahu alasan apa yang bisa membuatnya untuk tetap hidup. Ia hanya bisa menangis sepanjang hari meratapi hidup yang sudah tidak berguna. Mendengar suara pintu terbuka membuat Hera langsung menghapus air matanya. Ia mencoba tersenyum kepada sepasang suami istri itu. Di mana Aksa dan Yara yang berjalan menuju ke arahnya, jujur Hera bersyukur karena masih ada Aksa dan Yara yang peduli dengan keadaannya saat ini. Hera, kata dokter hari ini kau boleh pulang. Kata Aksa sembari membantu Yara yang tengah menata barang-barang Hera. Hera mengangguk saja, ia bingung lebih tepatnya malu harus mengatakan apa.
Aku akan tinggal di mana? Aku dengar, bahkan saat Nggak ini bisa kami lah, sudah Kak tidak Anggara. memiliki Ngapain rumah kamu mancing lagi. jodoh pakai joran, gimana Ucap Hera ceritanya? dengan wajah Aku yang next sangat lagi, kita untuk ke menyedihkan. harian Yara ya. menyerahkan Beb, ada barang-barang yang mau itu untuk kepada nyantai Arzan gak yang untuk menunggu di halaman depan pintu. harian? Tuh, aku bisa Sambil kasih harga sedikit spesial. mendengarkan apa Kamu yang cek akan dulu deh harganya. dibicarakan Aksa Di akun setiap aku kenanya di perkataan Hera. 380. Kau akan Nanti aku tinggal di kasih salah harga satu ambiar, harga rumahku, di pelajar. sana Dia udah fasilitas dapet lengkap. joran panjangnya Yara juga 165. sudah Ingat, setuju, aku ada jadi dua kau tidak ukuran, perlu panjang khawatir. 165 sama panjang di Jawab 1,8. Aksa Tapi sembari kalau menarik tangan sesatu, Yara untuk aku berada lebih di prefer kamu sampingnya. ambil panjang Mata bulat 165 Hera meter. menatap penuh kepada Bahan tangan jorannya Aksa dia yang pakai menggenggam bahan erat tangan karbon Yara. kualitas tinggi, serat kaca Ia warnanya satu sama lain, hanya sebentar. Tidak, Kak, ada pembantu juga di sana, jadi mereka akan menemani selama masa penyembuhanmu. Yara mengambil alih menjawab pertanyaan Hera sebelum mendengar kata-kata tidak diinginkan dari Aksa. Mengapa aku tidak tinggal bersama kalian saja? Tanya Hera dengan ekspresi wajah yang cukup menyebalkan bagi Yara. Bagaimana bisa Hera berpikir seperti itu, apa tidak sadar dengan status mereka dulu? Yara meremas tangan Aksa, dari situ saja Aksa dapat merasakan sedikit kekesalan dari sang istri. Aku ingin tinggal bersama kalian, untuk apa rumah besar kalau hanya ada aku seorang diri di sana? Lagian aku juga sudah cacat, Yara. Hera mengatakan itu dengan air mata yang mengalir deras. Aku tidak ada kekuatan untuk merebut suamimu lagi, aku juga tidak akan melakukan itu. Maafkan semua kesalahanku padamu, izinkan aku tinggal bersama kalian saja. Sekalipun itu di kamar pembantu, aku janji tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Sambung Hera dengan segala penjelasan. Yara masih meremas tangan Aksa, dan itu membuat Aksa langsung mengambil alih pembicaraan. Bukan itu yang dipikirkan Yara, Hera, Yara hanya apa, Aksa? Apa anak sekecil Yara sudah akan balas dendam? Setelah Hera dikala Aksa belum selesai bicara. Hera terus menjelaskan semuanya, ia meminta maaf kepada Yara atas semua perlakuannya. Yara tetap bersikukuh tidak mau mengizinkan Hera tinggal satu atap dengannya. Bukan lupa diri, hanya saja hal seperti itu tidak masuk akal bagi Yara Reynal. Aksa membawa Yara menuju taman rumah sakit. Di sana mereka duduk di bangku taman, sementara Hera masih melakukan pemeriksaan ditemani oleh Arzan. Yara terus cemberut dengan kedua tangan menopang pipinya, dan itu lucu sekali bagi Aksa. Telunjuk Aksa menusuk ke pipi Yara, membuat wanita itu langsung menatapnya tajam. Tidak usah pikirkan, setuju tidak setuju Hera akan tetap tinggal di salah satu rumahku. Ucap Aksa sembari mengelus pipi Yara dengan usapan yang lembut. Yara menghela napas panjang, ia menatap ke arah sang suami yang sedari tadi terus menatapnya. Jangan cemberut begitu dong, Aksa mencoba merayu. Bukannya menghilangkan cemberutnya, bibir Yara malah semakin manyun. Membuat Aksa menjadi geram, ia melihat seketika Yara langsung melepas pelukan sang suami, ia memberi kode kepada Aksa bahwa Hera ada di belakang mereka. Bagaimana, apakah aku bisa tinggal bersama kalian? Tanya Hera lagi, ia seperti sudah siap dengan segala jawaban yang tidak sesuai ekspektasi nanti. Sudah jelas tidak bisa, Hera, Aksa yang menjawab, ia tidak mau membuat Yara merasa tidak nyaman. Bolehkah aku bicara empat mata dengan adikku? Banyak hal yang ingin aku bicarakan dengan dia. Hera meminta izin kepada Aksa. Pergilah, Kak. Yara menyuruh Aksa untuk pergi, ia akan menghadapi Hera seorang diri. Aksa sebenarnya tidak mau meninggalkan sang istri seorang diri, tapi kala melihat tatapan mata Yara, ia yakin jika Yara bisa menghadapi Hera. Aksa bangkit berlalu pergi sedikit menjauh dari kedua wanita itu. Tangan Hera mengarahkan remote kursi roda menuju ke arah Yara. Ia menatap Yara intens, tidak dendam atau benci. Yara, kau adikku satu-satunya, hanya kau yang aku punya sekarang. Lalu,
Bukankah dulu kau tidak menganggapku, Kak? Yara langsung bertanya pada intinya saja, karena itulah yang sebenarnya. Aku tidak bisa tinggal seorang diri, izinkan aku tinggal di rumah kalian. Bersama kalian, aku janji tidak akan mengganggu dirimu dengan Aksa. Hera memohon kepada Yara, dan ini adalah pertama kalinya Hera melakukan hal seperti ini di dalam hidupnya. Lihat keadaanku, Yara, aku lumpuh total, kemungkinanku untuk berjalan sangat tipis. Aku tidak memiliki tenaga untuk merebut semua yang kau punya, kenapa kau masih mencurigaiku? Hera menyerang lagi dengan kata-kata yang menyedihkan. Yara menghela napas berat, ia tidak tahu harus apa. Memang Yara sedikit kasihan jika Hera tinggal seorang diri di salah satu rumah. Aku tidur di kamar paling ujung rumah kalian juga tak apa, apapun itu, aku terima asal aku tidak seorang diri. Ucap Hera dengan sangat serius, bahkan ia menggenggam erat tangan Yara. Dari kejauhan Yara melirik ke arah Aksa yang tengah tersenyum ke arahnya. Ternyata sedari tadi tatapan Aksa masih tertuju kepadanya, Yara mengalihkan pandangannya menunduk. Ia menimang segala keputusan dengan sangat hati-hati, semua ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Baiklah, Kak, kau bisa tinggal satu atap denganku dan juga Aksa. Tapi, berjanjilah, jangan urusi rumah tangga kami. Tetap tinggal selayaknya kakak ipar, lupakan tentang hubungan yang pernah ada di antara kalian. Ingatlah, sekarang aku adalah istri dari Aksa. Posisimu sudah terganti, jangan pernah berpikir untuk mengambil posisi itu lagi. Ucap Yara dengan sangat tegas.